Setelah gagal menjadi cawapres pada tahun 2019 lalu, Mahfud MD akhirnya resmi dipinang untuk menjadi pendamping dari Capres Ganjar Pranowo pada Pilpres tahun 2024. Kepada TV One, Mahfud buka-bukaan untuk berbicara mengenai sengitnya berebut suara Nahdlatul Ulama hingga kontrak politik dengan parpol pengusung. Saya sudah bersama dengan bacawa pres pendamping dari Pak Ganjar Pranowo, Prof. Mahfud MD. Prof, apa kabar? Selamat pagi. Terima kasih ya Prof sudah menerima kesediaan TV One di tengah kesibukan Prof. Ini sebagai bacawa pres dan juga sebagai Menko Polhukam juga. Jadi kita curi-curi waktu di tengah olahraga ya Prof ya? Ya. Lumayan tadi olahraga, jalan lari sedikit-sedikit. Lumayan ngos-ngosan juga Prof. Saya seminggu 3 kali olahraga gini, tapi kesini hari tertentu, hari Jumat. Tapi kalau hari biasa di kompleks perumahan saya ada berjalan sekali putar bisa langsung 3 kilo, 3,2 kilo ditambah tingkong itu di rumah di Jalan Denpasar. Enak. Aktif ya Prof ya? Ya aktif, jaga kesehatan. Karena kan dalilnya kan kalau pikiran dan jiwa ingin sehat, badan harus sehat. Mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol ya Prof ya. Ini kan sebelumnya selamat dulu Prof sudah menjadi bacawa pres, ini pendamping dari Pak Ganjar Pranowo. Mungkin bisa flashback atau tarik ke belakang sedikit Prof. Jadi pertama kali kapan waktu itu mendapatkan info pinangan menjadi pendampingnya Pak Ganjar Pranowo? Pinangan resmi yang eksplisit sehari sebelum pengumuman. Sehari sebelum? Sehari sebelum pengumuman. Hari Selasa sore saya diundang Bu Megawati ke rumahnya, memberitahu bahwa partai koalisi sudah selesai rapat dan memutuskan minta saya menjadi cawapresnya Capres Ganjar Pranowo. Itu beritahu resmi. Tapi sebelum itu ada pendekatan-pendekatan ya dengan teman-teman parpol dan kelanjutan pembicaraan saya dengan Mas Hasto, Said Abdullah, Pak Dolly Kambi, kemudian komunikasi syarat dengan Mas Prananda, dengan Mbak Puan dan sebagainya. Kita kan sering komunikasi. Nah, mungkin saya mau jadi cawapres sebab itu saya karena sedang di Surabaya. Saya sempatkan mampir ke ibu saya ngambil baju. Itu yang katanya bajunya udah disimpan sekitar 4-5 tahun yang lalu ya? 5 tahun lalu, 5 tahun lalu. Jadi tahun 5 tahun itu saya kan sudah diundang mau menjadi cawapresnya Pak ini. Yang sudah menghubungi saya bukan main-main, Pak Pratikno, Pak Teten, Pak siapa lagi itu Pramono Anung udah memberitahu nanti Bapak itu yang sumber-sumber resmi, sehingga saya ketika diminta baju saya disuruh ke istana kan ngirim mau ngukur baju, saya bilang nggak usah ngukur, saya kirimi aja yang cocok ke saya, silakan nih ukurannya, tapi saya juga membuat sendiri sebagai yang mau saya pakai ketika mendaftar ke KPU, karena beritahu harus nyiapkan baju putih. Karena enggak jadi waktu itu ya saya titip ke ibu di rumah di Madura sana. Kemarin saya ambil pakai. Ini sekarang kan waktu itu pada saat menerima pinangan dari berbagai pihak tadi disebutkan oleh Prof juga ya. Sempat mungkin gini nggak Prof? Ada trauma atau mungkin ada kekhawatiran jangan-jangan bisa terulang seperti waktu 5 tahun yang lalu, tidak jadi lagi? Enggak trauma, enggak takut juga, dan saya menyadari risiko itu mungkin saja ada. Kan biasa di dalam politik ya terjadi belokan mendadak. Dan peristiwa tahun 2019 itu pun tidak membuat saya menyesal secara mendalam. Saya anggap itu biasa karena saya waktu itu diminta untuk jadi cawapres, tapi tidak jadi. Saya kan tidak rugi apa-apa. Lalu saya membayangkan para pemimpin kita itu sudah jadi malah diruntuhkan. Bung Karno sudah presiden diturunkan. Sedangkan saya kan bukan siapa-siapa, hanya ditawarin jadi tidak hilang apa-apa kan. Pak Harto 32 tahun berkuasa diruntuhkan. Gus Dur juga secara lebih halus. Jadi bagi saya biasa dalam politik. Dan saya ketika berbicara ini ya biasa aja, ini politik pasti ada risiko-risiko seperti itu. Sebab itu saya selalu rasional.
secara rasionalitas ini kalau kita bicara sedikit spesifik, Prof. Spesifik khususnya di area yang ini sepertinya menjadi area perebutan, area Jawa Timur. Ini kan banyak juga pengamat politik mengatakan bahwa daerah basis Jawa Timur itu menjadi ceruk yang rebutan oleh sekelompok kontestan juga. Karakteristik, kalau Prof melihat ya, karakteristik dari pemilih di Jatim itu sebenarnya seperti apa sih, Prof? Karena kan kental sekali dengan Nahdlatul Ulama atau NU. Prof ini juga sosok yang juga dipandang representatif lah berupa dari NU gitu. Iya, saya memang kalau Jawa Timur tuh pemilih terbesarnya NU. Di Indonesia pun kalau umat Islam itu 62% kan orientasi ke NU di seluruh Indonesia. Di Jawa Timur apalagi pada akhirnya itu. Dan saya tidak perlu mengatakan, saya orang NU. Saya memang sudah orang NU sejak sebelum lahir. Maksud saya lahir di Madura. Madura itu NU. Ayah saya NU. Saya mondok di pesantren NU. Yang sekarang masih ada pesantren. Saya bisa baca kitab-kitab NU. Sholawatan dan berjanji NU. Sholat saya bisa NU. Saya bisa ditarik khutbah secara tiba-tiba ala NU. Karena memang saya orang bilang itu kan NU kultural, enggak juga, saya struktural juga. Kenapa? Karena saya pernah menjadi ketua Dewan Pertimbangan ISNU se-Indonesia, Ikatan Sarjana NU. Yang tanda tangan itu Pak Akil Sirot, ketua umum PBN, itu kan struktural. Pernah menjadi penasehat LBH NU zaman Pak Hasyim Muzadi. Menjadi penasehat GP Ansor waktu zaman Nusron Wahid. Semua ada SK-nya. Jadi struktural juga. Cuma sekarang udah berhenti di struktural karena sudah menjabatkan, tidak ada waktu gitu. Sekarang kultural dan struktural sebenarnya. Tapi itu tidak penting bagi saya. Rakyat itu tahu isinya, bukan tak harus tahu kulitnya kan gitu kan. Isinya saja. Tadi itu bicara sedikit strategi pemenangan dan juga berbicara sedikit tentang basis pemilih di Jawa Timur ya, Prof. Ini juga saya sempat menyimak wawancara Prof Mahfud di salah satu media pada saat menerima pinangan sebagai bacawa pres Pak Ganjar. Menandatangani ada perjanjian, semacam perjanjian kontrak kerjasama dengan PDIP, Prof. Betul ya, Prof ya? Iya pasti. Nah, kan harus menyatakan bersedia. Kalau saya menyatakan bersedia ya. Lalu tidak tanda tangan, nanti saya lari kan jadi masalah. Jadi tanda tangan bersama saya dengan Bu Mega dan yang lain-lain gitu. Dan di dalam disebutkan juga Pak Mahfud menjelaskan di dalam kontrak itu ternyata cukup spesifik ya, Prof. Jadi Prof itu nanti akan jika terpilih menjadi wapres ini akan membawahi atau memimpin pelaksanaan penegakan hukum, konsolidasi nasional dan juga pemberantasan korupsi. Betul ya, Prof ya? Artinya memang sudah spesifik itu pembagian peran antara Prof Mahfud dengan Pak Ganjar. Itu bukan pembagian peran ya, bahwa tugas nanti presiden itu memimpin negara ini. Pertama penegakan hukum, kedua pemberantasan korupsi, lalu yang kemudian rekonsiliasi nasional agar umat Islam itu wajahnya berwajah ramah. Itu yang memang menjadi bagian dari fokus saya. Tapi tentu bukan hanya itu. Saya katakan ya, saya setuju ini. Tapi berarti Polhukam itu harus lebih efektif. Meskipun saya sudah tidak di sana karena saya wapres, saya bisa ikut memberi kontribusi juga bagi langkah Polhukam seperti yang selama ini saya bangun. Bagaimana jika nanti ketika Prof ini terpilih begitu ya, Prof menjadi wapres, kemudian ada kasus penegakan hukum yang kemudian melibatkan para partai politik ini. Jadi apakah seorang Prof Mahfud MD, kalau kata Bu Mega sebutannya pendekar hukum gitu ya, Prof ya, akan tetap berkomitmen untuk penegakan hukum khususnya misalnya melibatkan orang-orang yang partai politik ini yang... Ya, saya ingin berlaku sesuai dengan kata Bu Mega, pendekar. Pendekar itu tidak pandang bulu. Tidak pandang bulu ke kanan, ke kiri, yang mengancam itu ya dibabat saja. Dan itu memang perjanjian saya dengan parpol-parpol. Anda semua milih saya kan karena tegas kan di bidang penegakan hukum. Nah justru itu akan tegas, baik sebelum pemilu maupun sesudah pemilu, apapun hasil pemilu itu nanti. Kan itu kalau saya berubah hanya karena jadi capres lalu saya melempem gitu, tidak ada gunanya dong saya. Hanya ingin dapat jabatan. Oleh sebab itu saya bilang kemarin, ya nanti saya semakin tegas lah, kan gitu. Terima kasih sekali lagi Prof Mahfud, selamat bertanding dan juga selamat berkontestasi, Prof. Sehat selalu, Prof. Terima kasih. Demikian pemirsa wawancara kami bersama Prof Mahfud MD dari Jakarta, Agita Mahlika, Agung Setia, Zainal TV One mengabarkan.